Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua hadirin pada acara pembekalan praktik kerja lapangan bersama PT Skyline. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dan berkumpul bersama pada kegiatan yang sangat baik ini. Sama-sama yang saya hormati Adi Susanto selaku Wakil Kepala Sekolah Sarjana Prasarana. Lalu ada dari PT Skyline Bapak Roni Rusnawan dan Bapak Ismail. Dan ada juga Bapak Ibu Guru produktif Teknik Komputer Jaringan, lalu seluruh siswa-siswi Teknik Komputer Jaringan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan pembekalan praktik kerja lapangan. Pertama, kita buka pada pagi hari ini dengan pembacaan Bismillah. Selanjutnya ada sambutan kepala sekolah yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Bapak dan Ibu Santo untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Wahidin dan mohon izin untuk di hari ini beliau Bapak Sutrisno tidak bisa hadir karena ada keperluan. Pada yang terhormat Bapak Ismail selaku Education dari PT Skyline Semesta Bandung, kemudian Bapak Roni Rusnawan selaku Customer Care yang bertugas juga di PT Skyline Semesta Bandung, kemudian Bapak Agung Mustafa Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, dan guru-guru produktif ya, dan serta siswa-siswi SMK Wahidin ya yang berkumpul bersama di sini, kemudian juga yang ada di rumah yang Bapak banggakan. Syukur hadirat Allah SWT bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, meskipun masih dalam suasana pandemi ini kita tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, pada kesempatan hari ini untuk kegiatan pembekalan praktik kerja lapangan SMK Wahidin di hari Jumat ya, tanggal 25 Februari 2022 yang nanti akan disampaikan oleh PT Skyline Semesta dan selaku industri pasangan ya dari SMK Wahidin untuk pengembangan teaching factory dan unit produksi. Ya, di sini nanti akan disampaikan ya beberapa hal yang mungkin nanti akan lebih detailnya bersama Bapak Ismail dan Pak Roni. Ya, mohon izin Pak. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu meskipun kita daring ya jauh, kita bisa tetap bersilaturahim di pagi hari ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Intinya nanti untuk siswa-siswi SMK Wahidin ya apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh pemateri ya dicatat persiapannya bagaimana, kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan ya silakan. Ya. Kita nanti di sini kurang lebih sampai pukul 10.30 ya lebihnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, terima kasih. Saya lagi Bapak Ismail dan Bapak Roni. Saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengatan golongan bes anu kita maning kalau jam 10-an ya anu jam 11-an ya ini. Nggak ada suaranya Pak.
Ya, ada Pak. Dengar Pak. Tadi agak terganggu. Selanjutnya apa Pak? Ada sambutan dari Skyline atau gimana? Iya Pak, barangkali ada yang disampaikan dari Pak Ismail Pak Mangga. Baik Pak Teddy dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Wahidin Cirebon, yang terhormat mungkin ada wakil kepala sekolah, guru-guru, ibu guru, Pak Teddy dan anak-anak siswa SMK Wahidin Cirebon. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom ya. Tapi mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang idealnya untuk pembekalan ini bisa dilakukan secara tatap muka ya. Tapi karena memang satu dan lain hal, sekarang juga Cirebon infonya kata Pak Teddy ada di level 4 Pak ya. Lalu pembelajaran juga banyak yang pembelajaran di rumah juga. Kebetulan di tempat kami pun di Skyline saat ini sedang lockdown Pak. Jadi karena ada beberapa teman-teman kita yang positif ya, sehingga kantor memindahkan aktivitasnya lah ya di rumah masing-masing gitu. Tapi mudah-mudahan walaupun kita semua ada di rumah, kita tetap memberikan support untuk sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan PT Skyline. Ya, ini seperti yang disampaikan Pak Teddy bahwa tema hari ini adalah pembekalan untuk siswa yang nanti akan melakukan PKL di berbagai perusahaan gitu. Saya ingin tahu dulu dari semua siswa ini Pak Teddy, kira-kira ada berapa siswa Pak yang akan PKL di luar Pak? Untuk jumlah kelasnya itu ada 5 kelas Pak. 5 kelas ya? Ya, 36 dikali 5 sekitar itu 180 ya Paknya. Ya. Itu tempat magangnya di mana aja Pak PKL-nya? Kalau boleh saya tahu Pak. Itu ada yang di toko komputer, di ISP ataupun di maintenance repair, di dinas-dinas, di universitas juga, kampus juga, dan mungkin nanti ada yang di Skyline juga, tapi nanti di introduksi sini Pak, Sengkawai ini. Ya. Ini TKJ semua Pak ya? Ya, betul TKJ semua. Ya, baik. Jadi adik-adik sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy bahwa ternyata tempat PKL-nya nanti di berbagai tempat ya. Mungkin ada yang cocok dengan jurusan TKJ. Tapi ada juga mungkin yang tempat PKL-nya itu tidak pas gitu ya. Tidak pas, sehingga kita banyak dengar cerita kalau misalnya PKL-nya di pemerintahan, kadang memang penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi kita. Nah, terkait hal ini, saya memberikan semangat kepada adik-adik, jangan berkecil hati kalau misalnya nanti ada yang PKL di luar kompetensi yang adik-adik miliki, gitu ya. Justru nanti harus bisa menggali. Misalnya, katakanlah ditempatkan di Pemda. Sebisa mungkin, nanti dicari informasi, di Pemda itu pasti ada bagian IT-nya, pasti ada bagian data center-nya, ya. Nah, sebisa mungkin bisa memilih tempat praktek yang memang sesuai. Jadi selama ini banyak terdengar, wah kalau nanti PKL-nya di Pemda itu paling kita disuruh bikin air, disuruh fotokopi, antar surat gitu ya. Nah, ini jangan berkecil hati, tetap semangat melakukan PKL, tapi coba dicari informasi sebisa mungkin harus yang ada hubungannya dengan TKJ ya. Jadi supaya kompetensi yang dimiliki selama ini itu bisa dipraktekkan gitu di dunia kerja. Nah, bagi yang PKL-nya di industri yang memang cocok, katakan seperti di Skyline, ya itu lebih bagus ya. Nah, lebih bagus. Yang terpenting adik-adik punya semangat untuk belajar ya, untuk belajar
apa yang sudah diimplementasikan misalnya di sekolah, digali lagi di industri seperti apa, matching nggak, sama nggak. Contoh misalnya kalau di sekolah itu crimpingnya seperti ini, kok di industri beda. Nah itu harus benar-benar dilakukan apa namanya apa biar 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 ada standar gitu. Oh jadi tahu gitu. Oh standar industri itu ternyata seperti ini gitu ya. Lalu nanti ketika PKL di berbagai tempat ini itu budaya kerjanya pasti beda-beda. Kalau yang di Pemda mungkin jam 7 harus sudah masuk ya. Ada apel pagi, adik-adik mungkin harus masuk, harus ikut gitu, ikut apel ya gitu. Nah, kalau yang bekerja misalnya katakan tadi ada di Alfamart misalnya. Nah, mungkin pagi-pagi harus terbiasa datang pagi, lalu ada mungkin disuruh sapu-sapu, disuruh ngepel. Ya itulah dunia kerja ya, memang beda-beda gitu. Nah, di tempat kami pun di Skyland beberapa waktu lalu, waktu masih sebelum pandemi, itu juga kita didik siswa itu ketika masuk kerja, ya kita latih dulu, dia suruh bersih-bersih itu apa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya hal-hal seperti ini, adik-adik jangan merasa, wah kok disuruh bersih-bersih kayak OB atau apa, jangan ya. Ini namanya dunia kerja, ya memang seperti itu. Nah tadi saya sampaikan di Pemda, lalu di Skyline, di Alfamart, semua budaya kerjanya beda-beda. Tapi semua itu ada aturannya ya. Datang harus pagi, nanti istirahat harus tepat waktu, jam sholat ada waktunya gitu, pulang juga ada waktunya, harus ada absensi, pakaian juga harus rapi gitu ya. Yang terpenting dibiasakan nanti jangan malu-malu gitu kalau PKL itu. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak berkenan atau ada hal-hal yang tidak mengerti itu harus ditanyakan. Ya, tanyakan ke HRD-nya aturan di sini seperti apa gitu. Itu yang harus diikuti oleh adik-adik semua gitu ya. Nah, kalau PKL-nya Pak Teddy berapa lama ya? 3 bulan, 6 bulan? Kalau di kurikulumnya itu pelaksanaan 6 bulan, Pak. Cuman mungkin Ya. nanti ada yang 3 bulan menyesuaikan sih nantinya. Gitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi umumnya biasanya sih 3 bulan, Pak ya. Nah, ya, rata 3 bulan. Tapi ya. kalau di kurikulumnya sih 6 bulan, Pak. Ya, 6 bulan ya. Ya. Nah, 3 bulan ini mungkin kalau bagi adik-adik nanti akan merasakan, waduh jenuh nih, kok lama bener PKL-nya sampai 3 bulan gitu ya. Gitu. Nah, jangan punya pikiran seperti itu ya. Jadi anggap saja bahwa PKL ini adik-adik anggap aja sebagai ajang training lah ya. Jadi sebelum memasuki dunia kerja ternyata seperti ini. Jadi nanti ketika selesai sekolah bagi yang akan melanjutkan pekerja ada bayangan. Ada bayangan, oh ternyata bekerja itu seperti ini gitu ya. Oh aturan kerja itu ternyata seperti ini. Jadi kalau dari sekarang melalui PKL ini sudah dibiasakan untuk beradaptasi dengan industri, insya Allah nanti ketika memasuki dunia kerja sudah tidak ragu lagi ya, sudah tidak canggung lagi gitu karena sudah ada gambaran bahwa dunia kerja itu seperti ini. 3 bulan itu waktu yang sangat sedikit ya, dikit gitu. Memang saya dulu pengalaman ya ini juga merasakan juga ketika pertama kali kerja itu ada rasa jenuh, bosan dan lain sebagainya. Tapi ya kita harus terus belajar, beradaptasi dengan lingkungan, lama-lama insya Allah pasti betah. Nah, nanti rekan saya Pak Roni akan memberikan tips-tips ya, akan memberikan mengenai budaya kerja. Budaya kerja itu seperti apa, nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Roni. Saya berharap adik-adik semua jangan malu-malu kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Misalnya nanti apa namanya ada yang wah ini kok saya nggak ngerti nih budaya kerjanya di apa namanya di industri apa ya telekomunikasi lah misalnya ya, komunikasi kayak gimana sih nanti. Nah itu jangan segan-segan untuk langsung ditanyakan nanti ke Pak Roni ya. Kebetulan Pak Roni juga memang sudah berpengalaman, sudah merasakan bekerja di berbagai tempat. Nah, sehingga beliau sangat tahu persis budaya kerja di masing-masing perusahaan itu seperti apa, gitu ya. Nah, mungkin dari saya tidak panjang lebar, Pak Teddy. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan adik-adik semua dalam menghadapi PKL ini tetap semangat, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Laksanakan aturan kerja di masing-masing tempat yang nanti adik-adik akan PKL. Jadi Pak Teddy, adik-adik ya tetap
semangat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Bapak Ismail. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh PT Skyline Semesta. Dalam kali ini adalah untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini langsung saja kita mulai ya untuk menghemat waktu. Saya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, atau pakai bahasa Korea karena ini saya lihat ada orang Korea ini di sini. Annyeonghaseyo. Ayo dijawab apa? Ada orang Korea yaitu Moon Tail. Siapa itu? Luar biasa, murid-muridnya Pak Teddy dan Pak Mustafa ya. Oke, langsung kita mulai ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah ya. Oke, ini adalah sharing session dengan PT Skyline Semesta. Di mana mudah-mudahan sharing session ini bisa menjadi berguna bagi teman-teman yang nantinya akan memasuki dunia kerja, gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Roni Rustawan, saya di PT Skyline Semesta sebagai Heads Up Operational Division 1. Jika teman-teman nanti mau berbagi cerita atau diskusi di luar materi atau di luar forum ini, bisa menghubungi saya di nomor handphone saya atau di alamat email saya di kantor. Ada nomor handphone saya terhubung dengan WA juga, bisa dicatat mungkin 0815 220 5111. Oke ya. Nah, pendidikan saya sebenarnya di accounting Pak, S1 Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian professional experience saya atau bekerja, pengalaman kerja saya secara profesional itu dimulai dari tahun 2004. Jadi kalau teman-teman di sini siswa-siswi SMK Wahidin itu kelahiran tahun berapa ya? 2000-an ya rata-rata ya? Betul ya? Tahun 2000 ya? Ya, 2000. Tahun 2000 ya. Nah, teman-teman baru berusia 4 tahun saya sudah kerja gitu ya. Berarti udah tua. Oke, di 2004 sampai 2006 saya di PT Indosat di Bandung, kemudian 2006-2007 juga saya di PT Indosat sebagai sales support. Di 2007 sampai 2015 saya pindah ke PT Bakti Telekom di Jakarta. Kalau teman-teman dulu ingat masih ada Asia, nah itu ada ya dulu Asia di Cirebon ada ya. Ya. Nah itu dulu gerai-gerai Asianya seluruh Indonesia itu saya yang dan tim yang bikin gitu Pak. Kemudian di tahun 2015 sampai sekarang saya di PT Skyline Semesta. Untuk sertifikasi atau trainer certificate saya lebih ke soft skill training. Jadi kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu yang membutuhkan training soft skill seperti selling skill, service excellence, motivation, ataupun communication skill itu insya Allah saya bisa bantu. Berbeda dengan teman-teman di Skyline yang lain yang trainingnya hard skill, mereka punya sertifikasi di Cisco, Mikrotik, Microsoft, segala macam. Saya sertifikasinya trainingnya di soft skill gitu ya. Oke, kita langsung mulai saja teman-teman. Kita mulai ya. Ini, teman-teman sudah lihat ini? Sudah ya? Ini adalah dunia di mana kita masih berada di satu dunia yang sama. Masih berada di alam yang sama, betul ya? Masih di satu alam yang sama, betul ya? Tidak ada yang beda alam dengan saya sekarang ya? Tidak ada ya? Oke.
Kemudian kita hidup di negara yang sama, NKRI, betul ya, negara Indonesia. Kita juga masih satu provinsi ya, Bandung. Saya di Bandung, teman-teman di Cirebon masih satu provinsi, Jawa Barat. Di situ ada gambar rumah. Teman-teman bisa lihat gambar rumah, oke. Gambar rumah itu F. F itu apa? F itu family. Di mana teman-teman dari bayi atau dari lahir sampai umur 5 dan 6 tahun itu pendidikannya di rumah. Dididik oleh orang tua teman-teman, oleh keluarga. Itu family. Gitu ya. Kemudian di usia 6 tahun teman-teman sudah melihat atau ada di situ edukasi. Pendidikan. Di usia 6 tahun teman-teman diajarin atau memasuki dunia yang berbeda, yaitu dunia pendidikan. Betul ya? Antara dunia pendidikan dan dunia yang di rumah itu berbeda. Semuanya berbeda. Kalau di rumah ada orang tua yang melayani teman-teman, misalnya, kalau teman-teman belum makan, diajakin atau disuruh makan. Nah, makan, udah siang. Atau pagi-pagi mandi, mau ke sekolah, udah pagi. Itu di rumah. Kalau di sekolah, dunianya berbeda, situasinya berbeda. Kalau di sekolah nggak ada ya, misalnya guru yang, kamu ayo sini mandi, udah sore, nggak ada ya. Itu berbeda. Apa yang teman-teman lakukan dari rumah ke sekolah, itu beradaptasi. Ya. Teman-teman harus bisa beradaptasi, membedakan mana yang urusan di rumah, mana yang urusan sekolah, mana yang di rumah bisa dilakukan, mana yang di sekolah tidak bisa dilakukan. Kalau di sekolah, teman-teman harus disiplin misalnya, setiap pagi masuk jam berapa kalau di SMK Wahidin, kalau misalnya ada tatap muka jam 7 pagi ya? Iya, jam 7. Nah, jam 7 pagi. Teman-teman harus sudah berada di sekolah jam 7 kurang, jam 7 pagi sudah masuk, pakai seragam, pakai dasi, pakai topi, pakai sepatu dengan rapi, itu budaya di sekolah atau aturan di sekolah. Kalau di rumah teman-teman santai aja, bebas gitu ya. Mau pakai sendal jepit, mau pakai celana pendek, mau pakai sarungan, apa segala macam silakan. Berbeda dengan yang di sekolah. Apa yang teman-teman lakukan? Adaptasi. Betul ya. Nah, teman-teman setelah bersekolah itu TK, SD, SMP, SMA, TK nggak usah dihitung lah. Teman-teman di edukasi atau di dunia pendidikan itu kurang lebih 12 tahun, betul ya? 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, betul ya? Ada yang lebih? Yang lebih yang nggak naik berarti. Nggak apa-apa. Itu bagian dari proses belajar kita ya. Teman-teman berada di dunia pendidikan itu 12 tahun. Di mana di dunia pendidikan teman-teman diajarin semua oleh guru. Jadi jam 7 pagi masuk ada gurunya belajar. Kemudian setelah dari dunia pendidikan teman-teman akan menghadapi dunia yang baru lagi. W atau work, dunia kerja. Itu berbeda juga dengan dunia di sekolah, apalagi di rumah. Di dunia kerja, teman-teman tidak akan mendapatkan seorang guru atau guru BK. Kalau misalnya di sekolah teman-teman nakal, itu biasanya dipanggil sama guru BK, betul ya Pak Teddy ya? Iya. Panggil guru BK, masuk ke ruang BK, dikasih nasihat apa segala macam. Di dunia kerja itu tidak ada guru BK. Ya. Dunianya betul-betul berbeda. Apa yang harus teman-teman lakukan? Beradaptasi juga. Gimana caranya beradaptasi? Nanti kita pelajari di belakang. Ya. Jadi, yang harus teman-teman lakukan adalah beradaptasi atau move on. Ada yang sudah pernah pacaran di sini? Pada nggak ngaku pasti ya, soalnya ada gurunya ya. Kalau teman-teman pacaran, terus putus,
terus mau cari yang baru, apa yang harus teman-teman lakukan? Move on, betul ya? Move on. Teman-teman harus bisa move on. Kalau teman-teman mau masuk ke dunia pekerjaan, teman-teman harus bisa move on dari dunia pendidikan dan move on dari kondisi di rumah. Karena dunia kerja itu berbeda dengan dunia sekolah atau dunia pendidikan dan dunia yang di rumah. Yang harus teman-teman lakukan apa? Move on. Ya. Kalau teman-teman belum bisa move on, jangan harap bisa sukses di dunia pekerjaan. Oke? Nah, di dunia pekerjaan itu ada yang namanya budaya kerja. Apa itu budaya kerja? Intinya sih budaya kerja itu adalah aturan. Sama seperti di sekolah, teman-teman ada aturannya di sekolah. Di dunia kerja pun ada aturannya. Untuk mengatur seluruh perilaku karyawan berdasarkan ideologi di suatu organisasi. Budaya kerja ini beda-beda. Di setiap perusahaan, budaya kerja itu berbeda. Perusahaan A, budaya kerjanya seperti apa, perusahaan B, budaya kerjanya seperti apa, itu beda-beda. Jadi, pada intinya, budaya kerja itu adalah aturan yang dianut oleh beberapa perusahaan. Ya, kita lanjutkan. Nah, budaya kerja yang pertama itu adalah clan culture. Apa ini clan culture, Pak? Nah, ini. Jadi, untuk clan culture ini, budaya kerjanya biasanya, budaya kerja ini, budaya kerja clan culture ini biasanya teman-teman dapatkan di perusahaan-perusahaan keluarga. Ya, di perusahaan keluarga seperti apa? Contohnya gini. Kalau di daerah teman-teman misalnya ada pabrik punya Pak Haji Ismail misalnya. Terus teman-teman bekerja di situ. Itu adalah perusahaan keluarga. Lingkungan kerjanya ramah, bersahabat, teamwork-nya solid, komunikasinya baik. Kemudian kita dengan owner-nya atau pemiliknya itu biasanya bisa berkomunikasi dengan enak, dengan baik. Kelebihannya seperti itu untuk di budaya kerja clan culture atau di perusahaan keluarga. Kekurangannya apa? Biasanya untuk budaya kerja clan culture atau yang ada di perusahaan keluarga, kekurangannya adalah masalah jenjang karir. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berkarir, itu jangan pilih di perusahaan keluarga. Kenapa? Karena namanya juga perusahaan keluarga. Misalnya teman-teman sudah bekerja 3 tahun di situ. Jadi staff IT di perusahaan itu. Tiba-tiba ada anak baru, set, langsung jadi manajer. Loh kok bisa? Karena dia anak yang punya. Salah nggak? Nggak salah. Karena apa? Karena itu perusahaan keluarga. Terserah yang punya dong, mau masukin siapa, mau masukin keluarganya dia sebagai manajer, sebagai supervisor misalnya, atau sebagai direktur sekalipun, karena itu perusahaan keluarga. Jadi, dari sisi karir, teman-teman untuk perusahaan keluarga ini agak sulit berkembang. Tapi kalau misalnya untuk mencari pengalaman, bisa di perusahaan keluarga ini. Gitu ya. Nanti teman-teman di luar pasti akan mendapatkan hal seperti ini. Ya. Yang kedua, market culture atau budaya kerja pasar. Pasar apa nih? Bukan pasar pasar yang biasa jualan-jualan itu bukan ya. Jadi gini, misalnya teman-teman bekerja sebagai seorang sales motor Honda. Di Cirebon ada ya, itu Ahas atau apa gitu ya, yang AHM gitu ya, Honda Motora gitu. Misalnya teman-teman bekerja sebagai seorang sales motor. Sebagai seorang sales motor, itu teman-teman setiap bulan diberikan target. Kamu harus bisa jualan motor dalam 1 bulan ini 100 unit. Sales A 100 unit, sales B 100 unit, sales C 100 unit. Semua sales ditarget. Sama. 100, 100, 100 misalnya. Nah, market culture ini adalah persaingan. Jadi teman-teman sesama sales atau sesama rekan kerjanya tuntut untuk bisa bersaing. Kompetitif. Gitu ya. Untuk kualitas, mempertimbangannya yaitu untuk memajukan produktivitas,
bekerja sama dengan pihak luar, itu teman-teman dituntut untuk kompetitif. Kalau di sekolah, untuk persaingan ini sebenarnya agak diajarin juga ya. Misalnya di sekolah itu ada ranking kelas, betul ya, ranking kelas, ranking 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, sampai 10 besar. Nah itu teman-teman sebenarnya diajarin untuk kompetitif. Nanti teman-teman di dunia pendidikan akan mendapatkan market culture ini. Entah itu di perusahaan seperti Honda, misalnya yang teman-teman kalau misalnya jadi sales atau jadi sales motor Honda, atau misalnya bisa juga jadi sales asuransi misalnya, itu pasti akan ada persaingan dan kompetitif. Ini namanya market culture. Teman-teman pasti akan mendapatkan ini. Kemudian yang ketiga ada nih hierarchy culture. Apalagi nih Pak? Nah, kalau hierarchy culture ini biasanya di perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan pemerintahan atau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, seperti contohnya misalnya perbankan, misalnya PT Bank Mandiri gitu misalnya ya. Nah, biasanya lingkungan kerjanya formal dan terstruktur. Kendali perusahaan dipegang oleh para pejabat tinggi perusahaan, aturannya bersifat tegas dan tepat guna. Kemudian ada peningkatan kualitas perusahaan dengan mendeteksi kesalahan. Contohnya gini, kalau misalnya teman-teman bekerja di Bank Mandiri gitu ya, di PT Bank Mandiri cabang Cirebon sebagai staf IT, ya. Karena ini hierarki atau struktural, kalau misalnya teman-teman ada masalah atau ada kendala di pekerjaan, sebagai seorang staf, teman-teman hanya bisa eskalasi atau kalau di sekolah ibaratnya curhat gitu ya, eskalasi ke atasannya saja. Kalau misalnya teman-teman staff, berarti eskalasinya ke supervisor atau ke manajernya. Ke supervisor IT atau ke manajer IT. Itu yang paling mentok. Tidak bisa teman-teman kalau misalnya ada masalah, tiba-tiba langsung mau ngobrol sama direkturnya PT Bank Mandiri. Nggak bisa. Karena ini hierarki dan terstruktur. Contoh lain, misalnya teman-teman bekerja di pabrik. Di pabrik itu ada kepala shifting misalnya. Ada kepala shiftnya, kepala bagiannya, kepala divisinya. Nah, teman-teman misalnya sebagai staff di pabrik itu hanya bisa berinteraksi dengan kepala shiftingnya, kepala bagiannya, atau kepala divisinya. Tidak bisa langsung ke direktur atau ke general manager atau bahkan ke owner-nya, tidak bisa. Karena ini terstruktur dan formal. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman PKL atau bekerja contoh di Telkom misalnya ya, di perusahaan di Telkom Cirebon, kalau teman-teman ada isu atau ada apa di pekerjaan teman-teman, itu teman-teman hanya bisa bereskalasi ke 1 atau ke level 2 level di atasnya. Entah ke supervisornya, entah ke manajernya atau tim IT di situ. Tidak bisa langsung ke direktur Telkomnya, nggak bisa. Karena ini hierarki ini hierarki culture ini dia formal dan terstruktur. Ini nanti teman-teman pasti akan mengalaminya juga di dunia kerja nanti ya. Yang keempat itu ada adhokrasi culture. Ini apalagi nih Pak? Nah, yang sekarang lagi happening teman-teman ini adhokrasi culture. Kalau teman-teman suka baca berita atau apa segala macam, kita lagi banyak yang startup ya, perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan startup yang baru digital apa segala macam ini menganut adhokrasi culture. Di Skyline Semesta kita juga menganut adhokrasi culture. Adhokrasi culture ini apa ini Pak? Dia dinamis dan kreatif. Kemudian seorang pemimpinnya dipandang sebagai sosok inovator. Karyawan dikasih kebebasan untuk menciptakan suatu ide atau apa untuk memajukan perusahaan. Contoh gini, teman saya itu dia bekerja di salah satu televisi swasta, televisi nasional swasta. Dia bekerja sebagai staff production.
Setiap pagi, teman-teman, di staff production itu dilakukan briefing pagi. Setiap pagi ada briefing pagi. Briefing paginya apa aja nih, Pak? Di dalam briefing pagi itu, semua orang satu-satu ditanyain, kamu punya ide apa hari ini? Kamu punya ide apa hari ini untuk membuat acara TV yang bagus? Kamu punya ide apa hari ini untuk meningkatkan rating TV yang bagus? Jadi teman-teman kalau misalnya bekerja di perusahaan-perusahaan startup yang konsepnya advocacy culture, teman-teman harus siap kreatif dan harus dinamis. Di Skyline, kami setiap pagi biasanya suka ada briefing pagi. Saya kebetulan membawahi tim NOC, tim customer care, tim project, tim lapangan, dan sales. Biasanya kalau saya ke tim project atau tim lapangan, saya akan tanya, kamu hari ini ada jadwal kerja apa? Apa yang akan kamu lakukan di pekerjaan hari ini? Kamu mau ngapain aja? Solusinya apa? Kalau misalnya ada gangguan, oke, gangguannya ini, apa yang akan kamu lakukan? Harus kreatif, dan itu setiap hari, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kalau misalnya mendapatkan perusahaan yang menganut advocacy culture, itu setiap bangun pagi harus sudah mikir, waduh, hari ini mau ngasih ide apa ya? Kita harus kreatif dan dinamis. Itu kita dituntut seperti itu setiap hari. Gitu ya. Kalau teman-teman di PKL di Skyline, atau mungkin nanti setelah lulus, kalau memang rezekinya bekerja di Skyline, teman-teman akan ketemu insya Allah dengan saya akan tanya setiap hari, ide kreatif apa yang akan teman-teman lakukan di hari ini. Ya, oke ya, kita lanjut. Nah, tadi budaya kerja itu kurang yang positif itu seperti apa sih? Teman-teman nanti bisa melihat. Sebentar, ini ada yang melambaikan tangan. Nggak jadi ya, chat-chatannya nggak jadi ya, oke. Tadi yang perang Korea, ngerti ya yang saya omongin ya? Iya. Oke, kita lanjut ya. Budaya kerja yang positif itu seperti apa? Nah, budaya kerja yang positif itu bisa dilihat dari suasana kerja yang menyenangkan. Kemudian ada teamwork yang solid, komunikasi yang terbuka dan transparan, serta mengapresiasi prestasi karyawan. Kalau teman-teman bekerja di satu perusahaan, terus suasana kerjanya bikin deg-degan gitu ya. Jadi misalnya teman-teman lagi kerja nih, pakai laptop apa segala macam, di belakangnya bosnya nongkrongin gitu. Ayo, bisa kerja nggak? Ayo, itu hal yang benar. Itu menyenangkan nggak? Nggak ya? Itu menyeramkan gitu ya. Jadi suasana kerja yang menyenangkan itu adalah sebuah contoh budaya kerja yang positif. Kemudian teamwork yang solid. Teman-teman di sekolah, itu teman-teman bersekolah 12 tahun, dari SD sampai SMK, diajarin untuk teamwork atau kerja sama atau kerja kelompok. Kalau di sekolah ada kerja kelompok ya? Ada ya? Oke, kerja kelompok itu biasanya satu kelompok berapa orang? 4, 5, 6. Biasanya lebih dari 2 pasti ya. Oke, misalnya teman-teman diajarin di sekolah itu untuk kerja kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Tapi biasanya sepengalaman saya, dari 5 orang ini biasanya cuma 2 yang rajin nih. Yang 3 cuma ikut-ikutan nilai doang, betul ya? Iya, betul. Saya juga ngalamin, soalnya saya sekolah juga. Nah, kalau di kantor atau di dunia kerja, itu teamwork yang solid itu ya misalnya,
satu tim atau satu divisi itu isinya berlima, ya lima-limanya harus rajin. Itu yang namanya solid. Lima-limanya harus bisa, harus benar gitu ya. Jangan satu yang pinter, satu yang rajin, empatnya cuma ngikutin aja. Nah, itu di dunia kerja tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada teamwork yang solid. Kemudian komunikasi yang terbuka dan transparan. Apa itu, Pak? Contohnya gini. Kalau misalnya teman-teman sudah bekerja di PT Bank Mandiri sebagai staf IT misalnya. Tiba-tiba ada gangguan jaringan nih di area customer service-nya. Semua komputer di customer service tidak bisa terkoneksi dengan internet. Itu kan bahaya ya. Kalau teman-teman tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan terbuka dan transparan kepada atasannya, itu kan akan bahaya. Teman-teman nggak ngerti, ini kenapa ya jaringannya mati. Biarin aja lah. Ntar juga ada yang benerin. Nah, berarti itu ada satu kesalahan tuh. Komunikasinya nggak bagus. Apa yang akan terjadi? Bank Mandirinya akan dirugikan. Karena apa? Karena teman-teman tidak bisa berkomunikasi transparan dan terbuka. Ya, jadi kalau misalnya ada kendala atau masalah di pekerjaan, segera laporkan kepada atasannya. Ya. Kemudian budaya kerja yang positif itu mengapresiasi prestasi karyawan. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai seorang sales motor, misalnya sales motor Honda, 1 bulan ditarget penjualan 100 unit. Dari 1 bulan itu teman-teman bisa menjual 105 unit. Oh, berarti lebih dari target dong. Nah, itu ada apresiasi dari perusahaannya. Entah memberikan insentif lebih, atau bonus berupa uang, atau misalnya dikasih jalan-jalan gitu ke Bali atau kemana, atau apresiasi juga bisa berupa ucapan terima kasih misalnya. Itu juga apresiasi ya dari perusahaan atau dari manajemen perusahaannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya nanti PKL atau sudah bekerja, lihat keempat hal ini. Suasana kerjanya menyenangkan enggak? Teamwork-nya solid enggak? Komunikasinya bagus enggak antar karyawan atau antar divisi? Kemudian ada apresiasi enggak dari manajemennya? Kalau keempat ini ada, berarti budaya kerja yang dianut oleh perusahaan itu sudah bagus atau budaya kerjanya positif. Itu ya. Nah, indikator budaya kerja juga ada nih. Sama kayak tadi tuh. Indikator budaya kerja itu pertama disiplin, kemudian yang kedua keterbukaan, ketiga saling menghargai, dan keempat kerjasama. Tetap ya, ada kerjasama. Disiplin. Teman-teman dari SD sampai SMK 12 tahun itu diajari disiplin sama guru-gurunya. Betul ya? Pagi jam 7 sudah harus nyampe di sekolah, absen pagi. Setiap Senin, kalau dulu setiap Senin ada upacara ya, ada upacara bendera misalnya. Seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis harus pakai apa? Pakai sepatu, pakai dasi misalnya untuk yang laki-laki, pakai hijab untuk yang perempuan. Itu teman-teman diajarin disiplin. 12 tahun teman-teman diajarin disiplin sama guru-gurunya. Di budaya kerja atau di dunia kerja itu juga harus dilakukan. Misalnya di kantor, kalau di Skyline itu pagi-pagi, absensi pagi masuk kerja itu jam 8. Kalau ada yang terlambat, itu harus lapor kepada atasannya. Kalau masih terlambat juga, itu ngapain aja teman-teman di 12 tahun di dunia pendidikan itu untuk belajar disiplin. Berarti nggak nangkep semua. Jadi yang harus teman-teman lakukan di dunia kerja itu disiplin. Disiplin untuk masuk kerjanya, disiplin menggunakan seragam atau baju yang diperbolehkan oleh perusahaan, disiplin untuk kerapihan, apa segala macam. Teman-teman harus bisa disiplin. Kalau di sekolah, teman-teman melanggar disiplin di sekolah,
itu paling dipanggil sama guru BK aja. Panggil guru BK atau sama wali kelasnya, ditegur, diingatkan. Kalau di kantor, itu dipanggilnya sama HRD. Ya, sama bagian HRD. Dipanggil, ditegur, dikasih SP, surat peringatan. Kamu kalau masih mau kerja di sini, coba disiplinnya yang benar. Kalau nggak mau kerja di sini lagi, ya silakan. Kalau di sekolah, teman-teman melanggar, disiplin misalnya sering terlambat apa segala macam, dikeluarin nggak dari sekolah? Nggak ya. Cuma dikasih peringatan aja sama orang tua dipanggil, biasanya gitu ya. Kalau di dunia kerja, teman-teman sering melanggar disiplin ini, teman-teman bisa dikeluarkan dari perusahaan, jadi PHK. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati untuk budaya kerja di perusahaan-perusahaan itu. Yang pertama adalah disiplin. Oke. Yang kedua, keterbukaan. Seperti yang tadi contohnya tuh, misalnya kita ada kerjaan, terus kita nggak bisa melakukan perbaikan dari gangguan-gangguan jaringan itu, misalnya karena kita TKJ, teman-teman diam-diam aja. Nggak ngomong ke sana ke sini karena takut. Itu akan merugikan perusahaan secara materi dan moral. Itu juga akan berdampak kepada status karyawan teman-teman. Bisa jadi di PHK. Harus saling terbuka, gitu ya. Tapi yang teman-teman perlu ingat, kalau di dunia kerja itu tidak boleh curhat urusan pribadi, ya. Kalau di sekolah sih silakan ya, misalnya curhat ke teman sekolahnya, teman sekelas, teman sebangku gitu, curhat apa segala macam urusan pribadi, urusan pacaran, urusan sekolah, apa segala macam silakan. Tapi di kantor diusahakan jangan curhat urusan pribadi ke teman kantor. Ya. Keterbukaan boleh, tapi hanya sebatas pekerjaan saja. Oke. Kemudian juga harus saling menghargai. Harus saling menghargai. Teman-teman di sekolah, 12 tahun di sekolah, itu juga diajarin sama guru-gurunya untuk saling menghargai. Menghargai dengan teman sekelas, menghargai dengan adik kelasnya, menghormati kakak kelasnya, menghormati dan menghargai guru-gurunya. Teman-teman diajarin itu 12 tahun. Di kantor, di dunia kerja, itu juga sama. Kalau teman-teman tidak bisa saling menghargai, itu ngapain aja di sekolah selama 12 tahun itu. Itu yang harus dipertanyakan. Ya. Jadi kalau di perusahaan atau di kantor, itu juga harus bisa saling menghargai antar sesama karyawan, sama atasan, sama bawahan, sama teman-teman di pekerjaannya gitu ya. Kemudian juga harus ada kerjasama seperti yang tadi tuh contoh-contoh teamwork atau kerjasama yang baik seperti apa. Oke. Kemudian tadi ada budaya kerja yang positif, sekarang ada budaya kerja yang sehat. Budaya kerja yang sehat itu adalah karyawan mematuhi peraturan. Peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian karyawan saling menghormati, karyawan diperlakukan sama. Kemudian ada penghargaan untuk karyawan yang tadi ya, yang budaya kerja positif juga ada tuh, apresiasi kepada karyawan yang berprestasi gitu ya. Ada motivasi untuk karyawan juga. Kemudian ada diskusi yang terjadi di lingkungan kerja. Nah, seperti yang tadi saya informasikan, teman-teman 12 tahun di dunia pendidikan, itu ada aturan-aturannya, teman-teman diajarin untuk mematuhi peraturan itu. Untuk apa? Biar nanti di dunia kerja, kalau ada aturan-aturan di perusahaan, teman-teman bisa mengikutinya. Kalau di sekolah, teman-teman enak, pasti ada yang ngingetin sama guru-gurunya. Guru-guru teman-teman itu kalau misalnya galak, itu berarti guru-gurunya sayang sama teman-teman. Ya, si Pak Teddy galak banget sih kalau kasih. Itu karena Pak Teddy itu sayang sama teman-teman. Agar teman-teman bisa beradaptasi untuk dunia kerja yang lebih keras daripada dunia sekolah. Ya, jadi kalau misalnya ada guru-guru yang galak, itu ambil positifnya saja. Guru-guru itu sayang sama teman-teman. Biar teman-teman siap
mental dan fisik untuk ke dunia kerja yang berikutnya. Ya. Nah, selamat datang di dunia kerja. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Langsung saja kita ada tanya jawab atau apa silakan. Oke. Satu tambahan untuk teman-teman, kalau misalnya ini kelas berapa ya? 11. Ya, 11. Kelas 11 ya. Oke, berarti lulus nanti tahun depan, betul ya? Betul. Kalau lulus, ya kan? Kalau nggak lulus yang ulang. Oke, kelas 11 berarti siap-siap PKL ya. Belum siap untuk ke dunia kerja, tapi siap-siap PKL. Tapi karena PKL itu adalah, namanya juga PKL, praktek kerja lapangan. Berarti teman-teman harus sudah siap bekerja di lapangan dan di perusahaan. Dimana kalau misalnya teman-teman PKL di Skyline, itu saya akan memperlakukan teman-teman sebagai seorang karyawan, bukan sebagai seorang anak PKL. Jadi semua aturan-aturan perusahaan di Skyline itu teman-teman harus bisa beradaptasi dengan itu. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kita sharing aja, santai. Silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Bapak Roni, barangkali ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja, jangan malu-malu. Nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Roni. Kemudian ya Pak. Ayo, silakan. Yang bertanya nanti dapat coklat dari Pak Teddy. Siap. Nanti minta coklatnya ke Pak Teddy. Silakan. Iya, jadi. Ya, barangkali ada yang bertanya. Oke. Ayo, nggak apa-apa. Tak bayar ini. Saya mau bertanya. Ya, siapa namanya, dari mana, videonya kameranya diaktifkan? Siapa? Mulyadi dari 12 TKJ 2, betul ya? Ya, betul. Silakan. Iya. Silakan. Kameranya Iya. dihidupkan. Perkenalkan nama saya Mulyadi dari kelas 11 TKJ 2. Jadi saya mau bertanya tentang apa sih yang membedakan negara-negara maju dengan negara-negara berkembang seperti itu? Atau apa ada pekerjaan atau apa aset gitu yang membedakan negara-negara berkembang dengan negara-negara maju seperti itu? Kalau menurut Mulyadi, negara-negara berkembang itu contohnya apa? Negara-negara maju itu contohnya apa? Kalau negara-negara maju itu ya punya sumber daya manusia sama sumber daya alamnya itu maju gitu, beda dengan negara-negara lainnya. Kalau kita termasuk negara maju atau negara berkembang? Negara berkembang. Kenapa disebut negara berkembang? Karena kita kan masih mengembangkan sumber daya alam kita, masih sumber daya manusia masih dikembangkan seperti itu. Nah, itu jawabannya sudah ada. Oh iya, terima kasih. Bertanya sesuatu yang sudah tahu jawabannya. Nggak apa-apa, terima kasih Mulyadi. Jadi begini, saya luruskan ya. Negara maju itu bukan hanya dilihat dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Ya, contohnya Singapura. Singapura itu sumber daya alamnya nggak ada. Semuanya impor dia. Bahkan air pun dia impor. Itu Singapura. Tapi kenapa bisa jadi negara maju? Karena sumber daya manusianya itu bagus. Ya. Jadi negara maju itu tidak semerta-merta harus ada sumber daya alam yang banyak, sumber daya manusianya yang bagus, gitu ya. Itu jadi ya. Contoh lain misalnya yang sumber daya alamnya nggak ada. Contohnya negara mana tuh yang sumber daya alamnya nggak ada? Biasanya di daerah Eropa ya, di Finland. Finlandia itu sumber daya alamnya tidak sebesar Indonesia, betul ya? Finlandia itu negara kecil, tapi kenapa bisa disebut
dia sebagai negara maju? Karena sumber daya manusianya, struktur pemerintahannya, semuanya sudah bagus. Gitu. Ya. Contoh lain, Indonesia. Indonesia sumber daya alamnya sangat melimpah. Sumber daya manusianya sangat banyak. Kenapa nggak bisa disebut negara maju? Karena kita belum bisa akomodir atau belum bisa mengorganisir sumber daya alamnya dengan baik. Kita belum bisa memanage atau belum bisa membentuk atau menciptakan sumber daya manusianya yang baik. Itu yang masih menjadi PR kita semua. Ya. Jadi apa yang membedakan negara maju dengan negara berkembang bukan dilihat dari ada atau tidak adanya sumber daya alam. Gitu ya, melihat dia. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain? Silakan, ada lagi yang mau bertanya di persilakan. Jangan malu-malu, sampaikan aja pertanyaannya, mumpung ada Bapak Roni yang akan menjawab. Silakan. Ayo, nanya sama saya nggak bayar. Nama saya Muhammad Taufik, kelas 11 TKJ 5. Saya ingin bertanya, sebagai pemula, apa yang harus dilakukan agar mudah beradaptasi di lingkungan pekerjaan? Oke. Tadi namanya kurang jelas. Siapa tadi? Namanya Muhammad Taufik, kelas Muhammad Taufik, betul ya? Oke, Muhammad Taufik kelas 11. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa beradaptasi, betul ya? Di dunia kerja atau dunia yang baru. Teman-teman tahu dinosaurus? Tahu ya? Pernah nonton film apa tuh yang dinosaurus itu? Pernah ya? Oke. Jurassic Park gitu ya, pernah ya? Menurut teman-teman dinosaurus punah itu karena apa? Karena tidak bisa beradaptasi dengan dunia barunya. Ya. Dulu waktu pertama kali ada aplikasi Gojek itu sekitar beberapa tahun yang lalu, apa yang terjadi dengan ojek-ojek pangkalan? Nggak laku ya. Ojek-ojek pangkalan teriak, waduh ini gara-gara aplikasi Gojek, gue jadi nggak laku nih. Susah cari penumpang. Apa yang dilakukan oleh ojek-ojek pangkalan itu agar dia bisa bertahan hidup? Dia harus beradaptasi. Mau tidak mau, dia harus beradaptasi dengan dunia baru di mana ada aplikasi Gojek. Ada aplikasi Grab yang mengambil penumpang-penumpangnya mereka. Apa yang dilakukan oleh beberapa ojek-ojek pangkalan? Mau tidak mau, dia harus beli smartphone, dia daftar ke Gojek, dia daftar ke Grab. Itu salah satu perubahan. Kalau dia tidak bisa seperti itu, dia akan mati. Dia akan ketinggalan zaman. Nah, yang teman-teman lakukan adalah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Saya kasih contoh begini. Kalau teman-teman satu orang atau dua orang lah ditaruh di hutan, apa yang harus teman-teman lakukan untuk bertahan hidup? Teman-teman harus bisa beradaptasi dengan kondisi hutan. Oke? Apa yang harus teman-teman lakukan pertama kali? Mencari sumber air terdekat agar bisa minum untuk bertahan hidup. Betul ya? Kemudian yang kedua apa? Mencari tempat tinggal atau tempat berlindung dari hewan-hewan buas. Betul ya? Ketiga misalnya apa? Mencari buah-buahan atau makanan-makanan yang bisa dimakan. Itu kalau teman-teman mau bertahan hidup di hutan misalnya. Itu teman-teman bisa beradaptasi. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita mengosongkan pikiran dulu,
kemudian kita bisa move on nggak dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Setelah bisa move on, teman-teman harus lihat, harus memperhatikan lingkungan sekitar di dunia di dunia kerja itu. Harus lihat lingkungan sekitar. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ini harus begini, ini harus begitu. Itu namanya adaptasi. Ya. Beradaptasi itu adalah menyatu dengan lingkungan sekitar agar kita bisa diterima. Bagaimana caranya? Masing-masing orang itu beda-beda. Jadi tadi Taufik kalau nanya gimana Pak caranya? Cara Taufik dengan cara saya atau cara teman-teman yang lain itu berbeda untuk beradaptasinya. Kalau saya akan pertama kali yang saya lakukan adalah melihat situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Situasi dan kondisi. Contohnya gini, misalnya kan di Cirebon panas ya, Saya ke Cirebon ya. Kebetulan istri saya juga lahir di Cirebon. Waktu saya ke Cirebon, ketemu dengan keluarga istri saya, itu lingkungannya panas. Berbeda dengan saya yang di Bandung, yang suhunya cukup dingin gitu ya. Apa yang harus saya lakukan di Cirebon? Saya beradaptasi dong ya. Saya pakai kaos biasa gitu, misalnya pakai kaos yang tipis, pakai celana pendek misalnya, atau pakai sarungan kalau misalnya di rumah istri saya. Itu salah satu adaptasi. Kalau saya di Bandung, saya nggak bisa pakai kaos yang tipis karena suasananya atau suhunya dingin. Saya harus pakai jaket, atau harus pakai sweater. Nah, itulah salah satu contoh gimana caranya kita beradaptasi. Jadi teman-teman harus sensitif terhadap lingkungan sekitar, harus sensitif terhadap lingkungan baru. Ya, contoh gini, di Cirebon kalau main bola itu apa? Persib atau apa gitu ya. Teman-teman pendukung Persib, oke, mati-matian ngedukung Persib, ada bajunya apa segala macam. Teman-teman kemudian dapat kerjaan di Jakarta, ya, yang otomatis pendukung Jakarta banyakkan Persija. Teman-teman mati-matian nih bawa kaos Persib, pakai kaos Persib ke Jakarta, mau ngapain? Mau cari mati, gitu kan? Nah, itu salah satu contoh adaptasi yang harus melihat situasi sekitar. Gitu ya, Taufik ya. Jadi kita harus sensitif dengan kondisi sekitar. Ya, oke. Ada lagi dari Taufik atau dari teman-teman yang lain? Silakan. Silakan dari yang lain boleh bertanya. Bisa di open mikrofonnya. Berdiri. Boleh berdiri ya. Bertanya. Ya, berdiri sini ke depan. Depan kamera nggak kelihatan saya. Maju aja. Saya mau Eka dari kelas 11 TKJ 4. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi masalah di studi. Cara menghadapi masalah apa? Di budi. Budi. Dunia usaha, Misalkan kalau ada masalah gitu. Misalkan ada masalah. Masalah di pekerjaan maksudnya? Ya. Oh, oke. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Oke, teman-teman. Entah itu di dunia pekerjaan atau di dunia sekolah atau di dunia rumah, itu semua pasti ada masalah, betul ya? Pasti semua ada masalah. Kalau misalnya di dunia pekerjaan itu ada masalah, teman-teman yang pertama kali harus lakukan adalah memilah dan memilih. Ini masalahnya masalah pribadi atau masalah kerjaan. Kalau ini menyangkut masalah pribadi, singkirkan dari dunia kerja. Itu bukan masalah di dunia kerja, tapi itu masalah pribadi. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ada masalah antar sesama rekan kerja karena dia putus, misalnya dia di kantor itu pacaran, terus dia putus, masalah dong.
malah jadi nggak bagus kerjaannya. Itu berarti dia masalah pribadi. Pisahkan dari dunia kerja. Itu tidak ada urusannya dengan dunia kerja. Oke? Yang kita bicarakan ini adalah masalah di pekerjaan. Kalau misalnya teman-teman ada masalah di pekerjaan, apapun itu masalahnya, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah menganalisa ini pokok masalahnya apa. Ya. Masalah yang sebenarnya ini apa. Teman-teman dituntut untuk bisa menganalisa ini akar masalahnya apa dulu. Harus bisa tahu itu dulu. Kalau itu tidak bisa tahu, nanti kita cari solusinya akan susah. Sama seperti dokter. Teman-teman harus belajar seperti dokter. Ada pasien datang ke rumah sakit atau datang ke puskesmas, ditangani oleh dokter. Dokter harus bisa tahu, harus bisa menganalisa ini penyakitnya apa, agar tidak salah memberi obat. Betul ya? Kalau salah beri obat, pasiennya bukan malah sembuh, tapi malah mati. Nah, masalah di dunia pekerjaan juga sama. Teman-teman harus cari tahu dulu, ini masalahnya di mana. Masalah apa? Misalnya di jaringan. Oke, jaringannya tidak terkoneksi dengan baik. Apa yang harus teman-teman lakukan? Pertama, mungkin pengecekan infrastrukturnya dulu. Ya, misalnya dia jaringannya menggunakan kabel fiber optik. Kemudian sinyal Wi-Fi-nya jelek. Koneksi internetnya tidak bagus. Apa yang harus teman-teman lakukan dulu? Menganalisa problemnya dulu. Dari mana? Dari yang terkecil dulu. Oke, sinyal Wi-Fi-nya jelek, berarti ceknya apa? Ceknya perangkat Wi-Fi-nya dulu. Tercovernya area mana saja. Kalau perangkat Wi-Fi-nya ternyata oke, ini perangkat Wi-Fi-nya sudah bagus, sinyalnya sudah bagus, tapi koneksi internetnya masih jelek, lanjut cek ke mana? Cek dari Wi-Fi-nya, kabel Wi-Fi-nya ke switch atau ke router. Ya. Ada kendala nggak di cablingnya? Entah kerintingannya, entah kabelnya memang sudah jelek, cek itu dulu. Kemudian setelah pengecekan itu, cek dari sisi routernya. Konfigurasinya betul tidak? Topologinya betul tidak? Bandwidth manajemennya betul tidak? Jadi masalah-masalah itu teman-teman harus merunut ke belakang. Cek dari yang tersimpel dulu. Baru nanti kita bisa menganalisa dan memberikan solusi yang tepat. Jadi jangan, wah ada masalah ini, malah ribut. Solusinya malah nggak jelas. Ya. Kalau ada masalah, tetap tenang, lakukan pengecekan secara bertahap. Ya, pengecekannya secara bertahap dulu. Gitu ya. Jadi jangan misalnya ada masalah yang kecil malah jadi dibesar-besarkan, yang besar malah ditutup-tutupin jadi nggak jelas masalahnya gitu. Cek dulu akar masalahnya apa. Dan harus selalu yakin dan percaya semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah tidak bisa membereskan atau troubleshoot masalah ini, silahkan eskalasikan ke atasannya. Kalau di dunia kerja, itu misalnya teman-teman sebagai staff, eskalasikan ke supervisornya. Pak, ini koneksi internetnya di kantor kita kurang bagus. Saya sudah melakukan pengecekan dari mulai Wi-Fi, cabling, switch-nya, router, semuanya saya sudah lakukan pengecekan, tapi hasilnya tetap kurang memuaskan. Menurut Bapak gimana ya? Harus ada itu. Seperti yang tadi di budaya kerja yang sehat, harus ada komunikasi yang baik, keterbukaan, dan diskusi. Gitu ya. Oke? Sudah cukup jelas? Oke, ada lagi? Ini TKJ banyaknya cowok ya? Nggak ada ceweknya ini? Iya Pak, kebetulan ya, ceweknya 2, 8 cowok, sisanya di rumah Pak. Oh, oke. Silakan, buat yang di sekolah maupun yang di rumah, kalau mau ada pertanyaan silakan. Iya, silakan ada lagi yang mau bertanya, jangan malu-malu, sampaikan saja. Mumpung ada waktu kesempatan yang sangat baik ini ya.
Yang mau bertanya, telepon mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Argaya Saputra. Saya mau tanya, bagaimana cara untuk yakin dan percaya diri untuk bisa mengikuti PKL karena tidak pede? Bagaimana cara untuk yakin dan percaya diri? Oke. Biasanya kan tuh ada yang kayak grogi gitu. Oke, Arga. Itu aja pertanyaannya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Arga. Baik. Teman-teman, untuk bisa percaya diri, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah bisa macam-macam sebenarnya ya. Contohnya gini nih, saya agar bisa percaya diri berarti saya harus mempunyai ilmu yang cukup. Ya, kalau saya mau berbicara seperti ini kepada teman-teman tentang dunia industri, tentang budaya kerja, dan saya harus dituntut untuk bisa percaya diri, saya harus bisa menguasai materi. Jadi, kalau teman-teman mau PKL, seperti yang tadi Pak Ismail sampaikan di awal, cari tahu dulu PKL di perusahaan itu ngapain aja. Misalnya di perusahaan A, teman-teman PKL-nya itu ngapain aja. Pasti dikasih tahu kan sama si HRD atau di perusahaan itu. Teman-teman harus bisa mencari ilmu atau dibekali dengan ilmu yang ada dari sekolah. Dengan kita punya ilmu, secara tidak langsung kita sudah pede nih. Saya bisa, karena saya sudah belajar. Karena saya sudah ada ilmunya dari sekolah. Jadi yang teman-teman lakukan adalah, biar bisa percaya diri, harus punya bekal dulu. Ya, harus punya bekal. Bekalnya apa? Bekalnya ya ilmu yang dipelajari di sekolah, pelajari lagi. Cari tahu dulu PKL di sini tuh ngapain aja. Misalnya PKL di Skyline itu nanti harus bisa manjat tower, harus bisa naik tower, harus bisa narik kabel FO di pinggir jalan, harus bisa konfigurasi router mikrotik, harus bisa menyambungkan kabel FO, splicing. Waktu itu Pak Teddy belajar splicing juga tuh. Nah, harus bisa crimping misalnya. Biar kita pede, apa yang harus kita lakukan? Ya kita belajar dulu. Kita belajar dulu sendiri, sesuai dengan kemampuan kita, belajar dengan guru-guru di sekolah, biar ada bekal untuk PKL di perusahaan-perusahaan itu. Jadi percaya diri itu timbul kalau teman-teman sudah merasa cukup bekalnya. Gitu ya. Kalau belum pede, berarti teman-teman bekalnya belum cukup. Gimana caranya? Ya cari bekal-bekal yang lain gitu. Ya, harga gitu ya. Kalau kamu nggak pede, kenapa nggak pedenya? Berarti bekal kamu kurang. Bekal kurang apa? Ilmunya misalnya, pengetahuannya atau apanya? Silakan cari masing-masing. Gitu ya. Oke, teman-teman? Ada lagi? Barangkali ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Ada lagi? Bagaimana? Ada lagi? Mumpung ini masih ada beberapa menitnya, masih semangat untuk sharing-sharing, jangan malu-malu. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin yang di rumah juga yang mau bertanya diperbolehkan. Mumpung ada narasumber, lalu nanti ketika sudah berjalan PKL mungkin tinggal penerapannya aja. Mumpung sekarang lagi pembekalan. Silakan yang mau bertanya. Ayo, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Loh. Ada dari teman-teman yang lain?
Oke, kalau nggak ada, kita coba belajar logik ya, teman-teman. Belajar logik. Teman-teman lihat ini semua, udah lihat? Lihat ya. Oke. Anggap saja teman-teman itu sebagai polisi lalu lintas yang sedang mengatur di perempatan jalan atau di persimpangan jalan. Polisi lalu lintas yang sedang mengatur lalu lintas di lampu merah perempatan jalan. Ya. Ramai banget. Di situ ada mobil Pak Teddy sama keluarganya mau jalan-jalan. Ya. Di sebelahnya lagi ada ambulan yang sedang membawa pasien yang kritis yang harus dibawa ke rumah sakit segera. Di seberang sana ada rombongan pejabat yang biasa minta jalurnya dipercepat karena bilangnya sih mau rapat dengan gubernur misalnya. Ya. Biasa banyak ya gitu ya, yang rombongan-rombongan pejabat gitu. Di jalan satunya lagi ada mobil pemadam kebakaran. Kalau teman-teman sebagai seorang polisi lalu lintas, mana yang harus teman-teman prioritaskan atau dahulukan? Mobil keluarganya Pak Teddy, kalau nggak didahulukan nggak lulus loh. Atau ambulan yang membawa pasien sedang kritis, atau rombongan pejabat yang mau rapat dengan gubernur, atau mobil pemadam kebakaran yang harus memadamkan kebakaran di satu lokasi. Jawaban ini semua tidak ada yang salah, teman-teman. Silakan teman-teman jawab. Mobil kebakaran. Mobil ambulan. Ada yang ambulan, kebakaran. Ada yang mobilnya Pak Teddy ya, itu kalau enggak teman-teman nggak lulus. Atau pejabat. Oke. Mobil kebakaran, Pak. Oke, mobil kebakaran. Yang jawabannya mobil Pak Teddy, silakan tunjuk tangan. Enggak ada. Oke. Yang jawabannya ambulan, mana tadi? Ada yang jawaban ambulan? Ini ada pasien yang kritis. Harus segera dibawa. Aku ambulan. Kamu ambulan? Ambulan, Pak. Saya ambulan. Mobil kebakaran, Pak. Oke. Yang ambulan, alasannya apa memilih ambulan? Mendahulukan ambulan? Ya karena lagi membawa pasien yang kritis. Yang cepat-cepat mau dibawa ke rumah sakit. Oke ya. Ya. Oke. Yang harus didahulukan mungkin. Ya, karena kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit, pasien bisa kejep-kejep. Dan innalillahi gitu ya. Oke, yang ambulan oke, yang mobil pejabat ada? Nggak ada. Oke, yang pemadam kebakaran tadi siapa? Saya, Pak. Oke, alasannya apa? Siapa? Ridwan ya? Pada dasarkannya mobil pemadam kebakaran itu adalah prioritas. Ya, alasannya prioritas kenapa? Karena banyak nyawa yang harus diselamatkan. Banyak nyawa yang harus dikumpulkan dalam satu rumah. Oke. Kayak kebakaran bisa jalan ke rumah lain. Oke. Sedangkan kalau mobil ambulan itu cuma beberapa orang doang. Sedangkan mobil kebakaran itu kebanyakan orang. Oke. Banyak orang. Ya. Jadi teman-teman yang harus diprioritaskan adalah yang tingkat banyaknya nyawa yang harus diselamatkan. Ya. Jadi oke, ambulan memang dia membawa pasien, 1 atau 2 pasien yang kritis yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau pemadam kebakaran,
itu di lokasi kebakaran kita tidak tahu akan lebih banyak korban atau tidak. Makanya kenapa mobil pemadam kebakaran yang harus didahulukan. Jadi teman-teman harus bisa memilah dan memilih, ini prioritasnya adalah untuk hal yang lebih besar. Teman-teman di dunia pekerjaan itu nanti pasti akan mengalami hal seperti ini. Memilah dan memilih mana yang harus diprioritaskan. Contohnya begini, kalau teman-teman jadi seorang staf IT, kemudian di kantor itu jaringan internetnya mati, ya, jaringan internet di kantor itu mati, misalnya, oke, di tim sales, jaringan internetnya mati, orang-orang sales tidak bisa mengirimkan email atau berkomunikasi dengan pelanggan, dengan customer untuk penawaran-penawaran penjualan, itu tim sales. Kemudian internetnya mati di ruangan NOC misalnya. Teman-teman di NOC tidak bisa memonitoring jaringan karena internetnya mati. Kemudian yang ketiga, di ruangan direktur, internetnya mati. Direkturnya mau meeting sama kementerian, pakai Zoom, internetnya mati. Yang keempat, di ruangan keuangan, internetnya mati. Keuangan tidak bisa upload pajak di faktur pajak karena internetnya mati. Mana yang harus teman-teman dahulukan dari 4 itu? Ruangan sales, ruangan NOC, ruangan direktur, atau ruangan keuangan? Ayo. NOC. Alasannya apa? Kalau menjawab pasti harus ada alasannya. Nah, sama kayak tadi kan, ada ambulan, ada pemadam kebakaran, ada direktur, ada pejabat, ada Pak Teddy misalnya. Sama seperti tadi. Jadi, yang harus teman-teman dahulukan, cari yang untuk kemaslahatan orang banyak. Itu ada di ruangan keuangan. Kenapa di ruangan keuangan? Karena tadi saya infokan. Di ruangan keuangan itu, tim finance atau tim keuangan kita tidak bisa mengupload pajak. Tidak bisa melaporkan pajak, karena sekarang kan pajaknya online semua. Ada e-faktur segala macam. Dia tidak bisa mengupload itu karena internetnya mati. Kalau tidak bisa mengupload pajak atau tidak bisa melaporkan pajak, itu satu perusahaan akan ada sanksinya dari pemerintah. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti menghadapi hal seperti ini, teman-teman harus bisa berpikiran logis. Berpikiran logisnya, cari yang memang untuk kepentingan orang banyak. Jadi direkturnya juga nggak marah. Kalau misalnya teman-teman benerin dulu yang di bagian keuangan. Nanti direkturnya nanya, loh, kok kamu benerin yang di keuangan dulu, bukan benerin di ruangan saya? Bilangnya gitu. Pak, ini keuangan harus upload pajak, harus lapor pajak online. Kalau nggak dilaporkan, perusahaan kita kena denda, kena sanksi. Bapak mau? Pasti direkturnya akan mikir, oh iya ya betul ya. Oke, silakan lanjutkan. Makanya kalau teman-teman nanti memilih suatu pilihan, itu harus ada alasan yang jelas dan alasan yang tepat. Ya, gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Mau lanjut lagi nggak? Ini kita masih main logik. Lanjut lagi ya. Tuh. Nah, sekarang di Cirebon musim hujan nggak? Iya, musim hujan. Musim hujan ya? Oke. Cocok ini berarti. Bayangkan teman-teman pada malam hari, teman-teman naik motor, kondisinya gerimis, melewati satu halte bis.
ya, melewati satu halte bis. Di halte bis itu ada ibu-ibu hamil yang harus kita segera dibawa ke dokter. Kemudian ada satu orang sahabat kita, best friend banget lah, yang kalau kemana-mana berdua, makan bareng, ngopi bareng, jalan bareng, itu best friend banget. Satu lagi ada cewek atau cowok idaman kita. Cewek inceran kita nih, wah ini cewek inceran kita. Teman-teman naik motor sendirian. Mana yang teman-teman pilih dari 3 orang ini? Ibu yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil. Semua jawaban teman-teman tidak ada yang salah ya. Ini hanya logik kita saja. Ibu yang sedang hamil. Oke. Yang milih ibu yang sedang hamil siapa? Aku. Kamu siapa? Laura. Oke. Pilih ibu yang sedang hamil karena memang harus segera dibawa ke puskesmas atau ke klinik gitu ya. Kasihan bapaknya nggak tahu kemana suaminya. Ada yang milih sahabat? Milih boncengan sama sahabatnya? Nggak ada. Ini bukan sahabat sejati semua yang teman-teman berarti. Ada yang milih sama cewek atau cowok idamannya? Yang lain terserah, sakarmu. Ada? Atau pura-pura nggak lihat, bablas saja langsung. Biar nggak dipilih semuanya. Pura-pura nggak lihat. Ada ya? Ada. Bingung ya? Oke, teman-teman, kalau teman-teman memilih ibu yang sedang hamil, itu berarti memang teman-teman masih punya kebaikan di dalam hati teman-teman. Betul ya? Masih punya kebaikan di dalam hati teman-teman. Kalau teman-teman memilih sahabat yang teman-teman bawa atau yang teman-teman bonceng, itu berarti teman-teman memang sahabat sejati yang saling berbagi, balas budi apa segala macam. Kalau teman-teman memilih cewek atau cowok idamannya yang dibonceng, itu berarti teman-teman sedang mengejar impian teman-teman. Nah, kalau saya, yang saya lakukan adalah saya akan berhenti di halte bis tersebut, saya kasih pinjam motor saya ke sahabat saya yang ada di halte bis itu, minta sahabat saya untuk membawa ibu yang sedang hamil ke puskesmas atau ke klinik, saya berduaan dengan cewek dan cowok idaman saya di halte bis itu berdua. Semua terlaksana ya. Betul ya? Karena dia sahabat saya kan tahu, oke, nih, saya pinjemin motor, kamu tolong bawa ibu-ibu yang hamil ini ke puskesmas, silakan. Saya berduaan sama cewek idaman saya di halte bis, malam-malam hujan-hujanan. Nah, semua kebagian ya. Jadi kita harus berpikir out of the box. Jadi begini teman-teman. Nah, kalau teman-teman memilih sahabat, itu berarti teman-teman ada balas budi atau jadi sahabat terbaik. Kalau teman-teman memilih ibu hamil, berarti memang itu kita sedang melakukan suatu kebaikan. Kalau kita memilih cewek atau cowok impian tadi, berarti kita sedang mengejar impian. Yang saya lakukan adalah, selain saya mengejar impian saya bisa berduaan dengan cewek itu, saya juga bisa membalas budi sahabat saya, dan saya bisa melakukan kebaikan kepada orang lain. Betul ya? Semuanya tiga-tiganya dapat nih. Jadi teman-teman, kalau di luar sana, kalaupun teman-teman mau mengejar impian teman-teman, jangan lupakan kebaikan dan balas budi. Jangan hanya karena kita mengejar impian, itu teman-teman sikut kiri, sikut kanan. Melupakan kebaikan dan melupakan balas budi kepada sahabat atau kepada keluarga kita. Itu yang teman-teman harus ingat. Atau kalau misalnya kita mau melakukan kebaikan, silakan. Tapi jangan juga merugikan diri sendiri dengan tidak
mencapai impian kita. Ya. Jangan mengorbankan impian kita demi melakukan balas budi atau melakukan kebaikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tiga-tiganya kalau misalnya kita berpikiran positif dan logik kita jalan, itu bisa kita lakukan berbarengan. Impian bisa kita kerjakan, kebaikan bisa kita kerjakan, balas budi juga bisa kita kerjakan. Mau silakan yang mau sharing atau berbagi? Aku nggak ada, Pak. Kalau dari saya materinya sudah selesai. Kalau misalnya mau ada pertanyaan silakan. Itu nanti mulai itu lagi Zoom-nya kapan, Pak? Mulai Zoom apa lagi nih? Zoom ininya, Pak. Oke, mungkin yang mau bertanya sebutkan dulu namanya siapa, kelas apa. Lalu diulangi lagi pertanyaannya tadi apa seperti apa. Terima kasih. Siapa dulu, Pak? Bebas, siapa dulu silakan. Mau nanya apa silakan. Mau nanya terkait pekerjaan, terkait apapun itulah. Silakan. Lebih ke sharing aja teman-teman, silakan. Ya, silakan yang tadi mau bertanya sebutkan dulu nama dan kelasnya. Lalu pertanyaannya mohon diulangi karena tadi kurang jelas. Silakan. Ya, kayaknya Alfian 11 TKJ 4 ya. Iya. Assalamualaikum, Pak. Punten, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Alfian. Sudah lagi. Alfian. Ya, Alfian TKJ 4. Bisa dikerasin lagi suaranya. Yang di sini mungkin bisa lagi. Dan di sini ada lagi. Nanti, nanti. Di. Halo Alfian, masih bergabung? Alfian 11 TKJ 4. Apakah masih bergabung di grup? Masih bergabung di grup? Kayak sudah live kayaknya. Mungkin dari yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Kayaknya masih ada pertanyaan, cuma mau disampaikan ini. Iya, mungkin kalau tidak ada, mau ini Pak Roni untuk diambil kesimpulan. Mungkin ada closing statement untuk menutup pertemuan ini, Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, closing statement dari saya. Gaya banget ya, pakai closing statement. Berasa jadi narasumber di ini Mata Najwa. Oke, closing. Ketua DKC Kota Cirebon, Pak Roni. Pak Mustafa. Oke, teman-teman, closing statement dari saya adalah kalau misalnya teman-teman mau memulai di PKL atau di dunia baru, itu ini lebih ke summary sih ya. Silakan teman-teman harus bisa beradaptasi dulu, itu yang pertama. Gimana caranya beradaptasi tadi kita sudah bahas juga. Mau tidak mau kita harus bisa move on, bisa move on dari lingkungan di sekolah. Move on dari lingkungan di sekolah, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita yang baru. Kemudian juga kita harus bisa mengejar impian kita masing-masing, mengejar impian masing-masing tanpa melupakan kebaikan dan balas budi kepada keluarga atau teman-teman kita. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Pak Teddy dan Pak Mustafa, silakan. Terima kasih. Kalau misalnya saya ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah bisa dijalankan kapan, dan yang di ruangan bisa upload dulu untuk Kak Roni. Materi Kak Roni banyak sekali Ganteng banget, Bang. bisa kami ambil, Pak. Semoga nanti teman-teman atau anak-anak ini yang akan PKL bisa menerapkan di dunia kerja dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Mungkin ya, nanti untuk materinya nanti saya titipkan ke Pak Ismail mungkin ya. Materinya saya titipkan ke Pak Ismail, nanti Pak Ismail bisa sampaikan ke Pak Teddy atau ke teman-teman guru di SMK Wahidin. Iya. Ya, terima kasih Pak Roni. Mungkin untuk menutup pada pertemuan pagi hari ini kita akan ada sesi dokumentasi dulu. Mungkin yang menggunakan Zoom meeting kita diaktifkan dulu kameranya. Kita akan foto bersama-sama untuk dokumentasi pada kegiatan pagi hari ini. Silakan yang di rumah diaktifkan dulu kameranya. Ya. Silakan diaktifkan dulu. Nge-lag, Pak. Ayo, kameranya hidupin. Yang alasan berarti itu Aku belum mandi. Oh ya kan? Oh ya di. Oke, silakan dinyalakan dulu jangan. Ganteng banget gitu. Tidak apa-apa. Sebutin aja Pak Akbar, Dayanti, Nabila. Ya, silakan ada Firdaus, Arga, dia, Laura, Damayanti, banyak ya, ada Galaxy itu masih pakai nomor HP juga tuh ada. Riansa. Silakan nanti mungkin lain kali ketika ada undangan Zoom diganti dulu username, pakai identitas diri sama ya. Jadi nanti biar di absennya enak dan bisa di. Iya betul Pak, itu ada orang Koreanya tuh ada tuh, Mun. Anggi, Pak Anggi namanya Anggi. Muntai. Muntai. Waduh. Silakan diaktifkan kameranya, saya tunggu 30 detik ya. Dinyalakan dulu biar efisien. Pakai kerudung dulu, pakai kerudungnya dulu. Silakan dinyalakan. Deh, cukup lah. Oke. Kalau malu-malu. Silakan kita hitung ya 1 sampai 5. Silakan ambil gaya yang paling bagus. Harga. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kali lagi. Oke, sebentar lagi. Mohon maaf Pak, ini nge-lag Pak, jadi nggak kedengeran suaranya patah-patah Pak. Oke, silakan diaktifkan kameranya, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Enggak. Terima kasih Pak Ismail sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Terima kasih banyak atas ilmu dan masukan-masukannya untuk anak-anak PKJ yang akan berangkat PKL pada tanggal 1 Maret nanti, Pak. Mungkin kedepannya kami bisa berkomunikasi lagi untuk mempererat tali silaturahmi antara SMK Wahidin dengan PT Skylight Semesta. Mungkin untuk menutup pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Mungkin dari saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Roni. Ya. Oke, mohon izin di proses acara ini ya. Enggak barangkali. Ya.